Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa ala man nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka misal pada af'al itu ya. Maka misal ya, perumpamaan pada af'al tertuju kepada Allah ya. Af'al Allah itu seperti mengadakan atau kita katakan ijad ya, mengadakan, apalagi mengadukan, mentiadakan. Allah, contoh perbuatan Allah mengadakan, mentiadakan ya. Kemudian dan menjadikan dan memberi rezeki. Ini contoh-contoh ya. Af'al Allah. Af'al Allah yang menentukan ya. Af'al Allah itu yang menentukan. Bagi kita af'alnya berbentuk ikhtiyari ya, beda ya, bukan menentukan. Maka kita mengaji ini pun tak wajib tuntut hasil, karena tugas kita kerjakan perintah. Hasilnya terserah Allah, tapi hati penuh harap kepada Allah. Apa hasilnya dapat. Jadi makanya jangan sampai salah paham seperti banyak pepatah. Contoh, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh. Nah, jadi kalimat itu yang dari dulu-dulunya madrasah kan selalu itu dibuat. Bahkan sampai untuk buat al-khatnya pun itu dibuat dulu. Ya, cantik kan ya. Itu maksudnya kata-kata mutiara untuk membuat kita ini bersemangat. Nah, ya, bersemangat. Mengajarkan bahwa Allah benci orang yang pemalas. Jadi oleh orang-orang sebahagia bisa nanti pahamnya lari ke qadariyah. Ada pun qadariyahnya, dianggapnya usaha dia itulah yang menentukan. Tidak. Salah tuh ya. Di banyak semalam merusak iman orang tuh ketika tahun baru. Sebagian ya.
rusak. Kenapa rusaknya? Dia jualan ikan, ditumpuknya ikan tuh, disimpannya sampai 1 ton kadang-kadang. Dia pikir otaknya dari gitu ya, mau kalikan sekian katanya. Tapi ketika selesai tak cocok hasilnya dia. Bukan kita nentukan, salah lah itu, belum terjadi lagi ya. Jangankan begitu, Imam Syafi'i ketika sahabatnya ya iseng ya, saudara mau kaki kuda tuan katanya, turun dia 1, 2, 4 katanya. Itu dia, tunggu dulu. Dan misal pada hukumnya itu seperti mewajibkan sesuatu dan mengharamkan, mewajibkan sesuatu dan mengharamkan. Hukum yang Allah tetapkan. Kayanya Allah sedikit pun tak mengambil faedah, tak mengambil manfaat daripada hukum yang ia buat. Kayanya Allah. Tapi hukum yang ada, datang perintah syarak wajib atau tegah nanti haram, itu semua adalah datang dari Allah Ta'ala yang menetapkan. Maka ketika ditentangnya hukum tersebut, yang haram dihalalkannya, yang halal diharamkannya, murtad dia. Anak perempuannya 1, anak laki-lakinya ada 2 orang, harta ayahnya banyak, kemudian ayah maknya sakit yang mengurus anak perempuan. Anak laki-laki sedikit pun tak opet nak mandikannya. Seharusnya anak laki-laki mandikan ayahnya, tapi tidak ada di rumah. Pergi saja begini, sakit tak mau tahu. Anak perempuan itulah yang mengobatkan. Begitulah bertahun-tahun sampai meninggal. Tiba meninggal, datang lagi lah saudara lakinya. Mana surat tanah ayah? Ya, kenapa? Kita bagi pusaka dan banyak cerita. Kami laki-laki, kau 1 bagian. Apa kata anak perempuannya? Enak kali kau. Tak ada para ini. Bagi rata semua. Murtad dia spontan. Tak ada para ini. Tak ada para ini katanya. Tapi kalau katanya, iya aku akui para ini, tapi aku tak mau. Aku minta bagi rata. Tidak, murtad, fasik, dosa besar. Diakuinya, tapi tak ada kerjaannya. Tengok. Nah, ya. Contoh kenapa? Karena kalau betul dia kenal ke Tuhan, takkan begitu omongannya. Kalau betul dia kenal kepada Allah, pasti dia yakin Allah Tuhan kita tuh kaya. Bukan harta itu menentukan bahagia. Banyak karena harta orang celaka. Ya. Jadi dikatakannya bahwa misal pada hukum seperti mewajibkan sesuatu atau mengharamkan, ya, bukan siapa-siapa ada yang menetapkan berikan hukum, Allah Ta'ala, Allah. Walaupun nanti sifatnya aridi, mendatang, bukan sembarangan tetapkan hukum, dicari lagi dengan jalan illatnya kemana nih. Ya. Maka dia pun menggunakanlah hukum qiyas. Bagi ulama untuk mendapatkan hukum tersebut, dicari lagi, maka datanglah hukum. Begitu. Bukan ulama sembarang mengeluarkan kata-kata sesuka hatinya, ya, tak begitu. Ada jalan dia cari.
Bagaimana hukum rokok? Rokok. Kata sembarang ulama mengatakan hukum rokok begini. Ia cari dulu dari mana asalnya ini, bagaimana ceritanya ini dalam usul fikihnya ini bagaimana nih. Ketika dia dapat simpulkan, oh ini dia. Kemudian sampailah pada masa ini, karena kurang cukup syarat, diadakanlah perkumpulan. Perkumpulan namanya ijtima. Ijtima. Udah dapat, baru sama-sama sepakat dah kita ya, barulah mengeluarkan fatwa lah. Saat ini, kalau dulu tidak cukup syarat ulamanya. Nah tuh dibuat, ya kan? Kalau sekarang cuman apa? Ya sudahlah, aku nak cakap lagi, nak cakap berarti berdosa, Pak. Tak cocok diam saja. Tak cocok itu usah kita buat hak kita. Tak cocok kan? Kalau sekarang kita lihat ya orang, jangankan masalah hukum, masalah label halal saja pun kadang berkelahi. Cuma ada bentuknya, juga ada bentuknya gitu kan. Ini udah begitulah masanya. Tapi yang pasti kita masih punya setitik harap pada Allah Ta'ala. Harap dari mana? Harap dari orang-orang yang masih cinta dengan ilmu Allah Ta'ala. Karena doa mereka itu diijabah oleh Allah. Itu aja. Yakin kita. Nah, maka adalah gharad pada keduanya itu atas Allah Ta'ala mustahil. Apa gharad itu? Ambil manfaat. Mustahil lah mengambil manfaat Allah dari perbuatannya, mengambil manfaat daripada hukum yang ia buat. Dua kan? Pertama tadi perbuatannya, yang kedua hukumnya. Ya. Mustahil Allah ya, mengambil manfaat. Nah, maka adalah gharad itu mengambil manfaat pada keduanya. Mana keduanya? Hukum pertama perbuatan yang tadi, mengadakan, mentiadakan, memberi rezeki, katakan. Kemudian yang kedua apa? Menetapkan hukum. Jadi mustahil Allah mengambil manfaat. Itulah kainnya Allah Tuhan kita. Tidak rugi Allah kalau sepakat umpamanya tiba-tiba melanda kesusahan kali dari kampung Bahari. Tiba-tiba tuan imamnya pun berdiri, ayo kita kompak, yuk usaha kita sembahyang subuh. Rugi Allah. Jangankan satu kampung Bahari, seluruh manusia nih. Kalau di dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, apa itu? Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, dari Nabi Adam sampai umat terus penghujung, semuanya ibadah tak menambah derajatku, kata Allah. Semuanya ingkar tak mengurangi derajat, kata Allah. Tak rugi aku, kata Allah. Begitulah. Apa sekelompok? Kan gawat cerita begitu tuh. Semalam habis sembahyang Jumat ada bercakap, kadang-kadang Ustaz tak terima aku nih gitu. Kenapa rupanya? Udahlah, makin lemah aku, buta pula mata aku nih gitu. Aku kata aku lah, istighfar Pak, istighfar. Iya Ustaz, kenapa begini hidupku gitu?
Siapa yang dimarahkannya? Siapa dikesalkan? Kenapalah begini jalan hidupku? Rupanya bapak sampai saking dia marah hatinya, ya, kalau kita katakan takutnya naudzubillah pas gitu nah. Pernah aku empaskan nasi itu ke lantai itu, nah gitu kan, bercakap pula dia gitu. Nindamu ya Allah gitu. Ya Allah, kalau Allah tuh menghendaki nak belok sikit saja, semanapun hebatnya amal belok tuh nanti. Ya, jadi makanya jangan banggakan dengan apa yang ada nih, tapi syukurkan. Tanya orang mana tuh Ustaz? Dah, tak betul lagi itu. Tuan, wajib syahadat lagi itu, syahadat lagi itu. Rusak kan? Ya samalah seperti orang diuji Allah, diuji berat, semakin berat, tak tahan dia. Ya Allah, kenapa begini barangkali kau berikan ujian kepadaku ya Allah? Ya Allah, tak adil kau ya Allah, tak adil kau ya Allah. Murtad dia. Dimana Allah tak adil? Murtad kan? Pada Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ya, Allah berdiri dengan sifat keadilannya. Kau berani mengatakan Allah tak adil? Maka hendak menyempurnakan dia, dan Allah Ta'ala telah kaya. Allah Ta'ala telah kaya, maka tidak ada Allah itu berhajat dengan apapun. Sesuatu itu yang berhajat kepadanya. Ya. Allah tak berhajat dengan apapun. Selain Allah itulah yang berhajat kepadanya. Telah kaya daripada tersebut itu. Mustahil baginya mengerjakan. Mustahil baginya mengerjakan dan menegakkan dengan orang. Mustahil. Nak sedikit pun tak ada mengambil. Jangan kebanyakan, sedikit pun tidak ada. Open pun tidak Allah. Dengan manfaat tak ada. Open pun tidak. Kalau kita paling pentingkan sabar awal ketika hak kita diambil orang. Udah ikhlas aku, cuma aku tak tahu aku yang mana. Ikhlas aku kata tekan. Allah Ta'ala Tuhan kita sedikit pun tak ada begitu. Maha suci Allah. Maka yang berkehendak kepada gharat, ya, yang baharulah. Yang berkehendak kepada ngambil manfaat, yang baharu di kita. Kita ngambil manfaat dari apa yang kita buat, mengambil faedah daripada hukum yang kita buat. Kita katakan sama anak kita, kalian bagi tugas, ya, kau satu nyapu, kau begini, digaji kalian. Nah, gaji upahnya uang jajan ini. Tak selesai. Tunggu nanti, tengok mak keluar dulu atau pergi dulu,
Atau maknya aku ke ladang dulu, pulang ke ladang jangan nampak aku lagi ada satu piring lagi nampak. Dibuat hukum, peraturan, ada manfaat. Ya, makhluk yang mengambil gharar itu makhluk, Allah mustahil. Maka kekurangan tuh ya perlu pas, tak pas bacaan itu kan, hilang kan, kekurangan tuh mau tepat. Maka kekurangan hendak menyempurnakan kekurangannya, mustahil lah bagi Allah Ta'ala itu ya. Bermula Allah Ta'ala itu fa'il yang mukhtar. Allah Ta'ala itu yang menjadikan, yang mukhtar, yang menentukan yang baik, pasti baik. Itulah mukhtar itu kan memilih, artinya menentukan dia yang sudah tidak ada lagi tak baik, semua pas sudah. Jadi makanya apapun yang Allah jadikan di permukaan bumi ini, di langit dan di bumi, udah pas sudah dengan yang mukhtar, tak ada salahnya. Tapi Pak, kenapa itu Allah jadikan yang satu cantik mukanya, mana kau tahu cantik, mancung hidungnya, jadi yang pesek itu tak elok? Jangan kata begitu. Makanya bagi kita tak ada yang pasti. Kita kata ke dia cantik, ganteng, sama kita tidak. Kita katakan dia tuh Pak, tengok cantiknya, giginya teratur. Yang satu Pak, ya Allah keluar giginya. Tapi yang keluar giginya tuh tengok di TV tuh, kagak gigi. Gimana tuh? Datang awak sik-sik kemaluan, habis dipotong apa nih? Dia menggigit tuh. Jangan ya, haram tuh ya, tak boleh. Janganlah, nyala pula ya. Tak mensyukuri nikmat. Ambilnya dalil, Pak, awak kan berobat Pak. Maksudnya makanya pakai kawat gigi. Kalau lakimu yang menyuruh pakai kawat gigi supaya cantik, katanya kerjakan, tapi kan pakai gigi kan, buat potong kan kawan, tapi cari jalan supaya tidak lakimu mengaji, supaya tahu dia bersyukur, itu kan contohnya itu. Memang wajib istri ngikut cakap suami, tapi bukan berarti telah mentah-mentah. Tengok-tengok, keinginan suamiku nih, nampak-nampaknya nih bisa merusak keimanannya. Bahkan terkadang-kadang perintah suami itu bawa pasif. Dek, kau kan tahu abah pulang sebulan sekali. Memang banyak bawa duit memang Bang Toib. Ndakku, kalau aku di rumah nih, janganlah kau pakai jilbab. Tua kali ku tengok, tua ku lihat. Kalau pun pergi kau ke pasar tuh, tak usah pakai apa tuh, pakai yang gadis-gadis tuh. Ini namanya perintah buat kena ke jahanam. Datang kata istrinya, cakap tuh bang, cakap kafir, cakap kata, emang tak ada utak kau tuh. Durhaka istri itu bu, durhaka, abati dua-dua kena ke waktu itu. Karena datang dah kan. Atau si istri pakai tu dia, iya bang, insya Allah bang, insya Allah katanya.
Awak pakai bang, dia pun keluar pakainya lah, pakai singlet saja. Pakai aja. Berpahala istri, berpahala dua-dua kena neraka juga. Berarti ketika perintah itu datang, kalau melanggar hukum syara, cari jalan supaya laki itu tidak mengaji, biar tahu di hukumnya. Tuh. Bukan semua telah mentah-mentah. Salah kan? Namanya emak-emak bercerita gitu kan. Emak-emak gitu kan. Kawat tu pergi lah. Ya berubah pakaian kau ni. Cuma adalah laki kunyuruh, namanya taat sama laki gitu. Oh, taat sama laki. Dua-dua ke neraka tu ya. Neraka yang paling nikmat pokoknya, jahanam neraka. Kemudian lagi ghina. Apa ghina? Kaya. Lagi ghina daripada segala makhluk. Berarti makhluk itu berhajat kepada Allah. Lagi ghina, kaya Tuhan kita itu. Mana menunjukkan Tuhan kita itu kaya? Mana? Oh. Ya? Ayo jawab dengan kajian tauhid. Mana menunjuk Tuhan kita itu kaya daripada segala makhluk? Ya, baru kita baca lagi. Tuhan kita itu dikatakan kaya karena dia fa'il. Dia yang menjadikan. Makanya Allah Tuhan kita tak butuh kepada yang menjadikan, karena dia bersifat dengan qidam. Itulah kaya. Tuhan kita itu kaya karena dia fa'il, yang menjadikan. Dia tak butuh kepada yang menjadikan. Selain Allah butuh kepada yang menjadikan, karena tidak bersifat qidam. Sifat qidam salah satu sifat apa? Salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Menolak sifat yang tak layak bagi itulah dia. Maka menunjuk kekayaan Allah. Dan kemudian tidak berkehendak kepada fa'il. Ini juga penjelasan di dalam salbiyah. Sifat Allah yang mana tuh? Tidak berkehendak kepada fa'il. Apa? Qiyamuhu binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berapa maknanya? Dua. Pertama harus paham tadi ya. Pertama, tidak berkehendak kepada zat, karena zat itu adalah dirinya yang qadim lagi. Yang kedua, tak berkehendak kepada fa'il. Pertama, tak berkehendak kepada zat, karena dia bukan sifat. Kalau sifat berkehendak kepada zat, Allah Ta'ala bukan sifat, zat itu adalah dirinya. Yang kedua, tak berkehendak kepada fa'il yang menjadikan. Kalau berkehendak Allah Ta'ala kepada fa'il yang menjadikan, berarti dia baharu, tak patut dia bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Dua itu makna qiyamu. Dapat ibu ya, alhamdulillah paham. Kaya Allah.
Dan kelima, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Udah nak berguruk, nak cepat dia datang. Situlah nak pergi 6:30 belum lagi. Udah apa? Udah siap-siap sebetulnya. Kemari paling pun 20 menit sampai kejohkan. Cuma yang datang nih ngadu ke hal saja. Maksud ngadukan hal gitu, cerita keluarga. Gini-gini Pak, gini-gini Pak. Coba kita katakan, bah, datang bah, tunggu, biar abah apa tuh, cari solusi itu cuman. Jangan lama, bersiap saya dulu, saya bawa tas saya. Ya, nak ngajar bapak? Iya, nak ngajar saya di kampung Bahari itu. Takut terlambat. Bisa waktu sedikit Pak, sedikit apa? Dari mulai A sampai Z bercerita tuh, panjang juga ceritanya. Cukup dulu ya, nanti lama kali. Sampailah jam 7 kurang. Jam 7 lewat. Jam 7 lewat tadi. Jam 7 lewat 10 kalau tak salah. 7 lewat buka tadi. Begitulah kan. Kaslah kereta terus cap kencang sampai mana. Nah, halaman Jauharul Mawhub kan 10 kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi kata Ibnu Ruslan itu ya, betul? Wa alimun bi'ilmihi lam yamkan gitu ya. Mu'adzabun min qabli abidil wathan, itu syair gitu. Dalam bentuk yang lain ya, kalau dia ceritakan tentang orang yang beramal itu dia juga Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Kitab Zubat. Kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Katanya ini juga kita. Wa alimun bi'ilmihi lam yamkan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang yang alim yang tak mengamalkan ilmunya disiksa akan dia lebih dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Tadi kita gaduh dengan ini. Orang alim, makanya yang membinasakan Islam itu 4. Pada salah satu kitab ya, tak semua sama penjelasannya tapi makna sama. Berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Berilmu tapi tak diamalkan. Udah nyata itu perintah, ia tinggalkan. Contoh yang paling kecil sajalah. Dulu susah hajab keras orang tua kita memaksa kita mengaji, belajar, baca Quran. Bahkan kita pun belajar sudah asik, keluar pun penuh dengan ketakutan. Kenapa takut? Karena ada pesan, hati-hati jalan di bawah pokok ungkam. Betul kan? Kan gitu kan? Bawalah lampunya, diikatlah pelapor itu dibakar. Dulu susah payah mengajilah awak, pulang mengaji ambil kain putih lap hidung hitam. Udahlah dapat ilmu itu, kenapa tak diamalkan? Untung sajalah ikut wirid Yasin, baca Yasin. Apa lagi? Untung sajalah, untung juga kata ini ada orang meninggal menghatam Quran kami. Tidaklah begitu.
Dibacalah Quran setiap harinya, dibuka, dekatkan dia. Jadi kalau kamar kita tuh, kalau ada kursinya, duduknya, letakkan Quran tuh. Jadi kalau duduk terpandang dia, buka, malukan diri kita tuh. Kenapa dimalukan? Lebih banyak awak pegang handphone tuh ke Quran, malu awak tuh. Malukan diri kita. Ini kan bukan tuh ibu-ibu tuh, saya pribadi juga jadi. Malukan diri kita tuh. Bedalah Quran di handphone sama Quran mushaf tuh bedalah. Beda apa dia? Beda jelas nyata. Di handphone tuh mencampur semua jelas itu. Pahala tak pahala bu. Bukanya pula Quran di handphone tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Pahala. Tapi lagi galau hatinya. Setan kan di kolbang itu. Datang pula dosa lagi. Campur kan? Sekarang orang berkelahi tak pakai mulut lagi. Pakai tangan kelahinya. Udah cukup, udah catatan di lidah tuh kan. Janganlah begitu kita ya. Quran tetap dibaca. Makanya orang dulu tak hebat kali ilmunya, tapi hebat amal istiqomahnya. Itu. Sekarang kan hebat kurang hebat, mesti sekolah. Sekolah tuh tak cukup nih, mau ke anggar-anggar apa detailnya, detail. Sekarang kalau ustadz tak berdetail malu katanya. Kalau SPDI, SPD, SAG tak laku katanya sekarang. Dia mesti doktor. Dokter. Kadang-kadang betul juga. Awak ada ngisi di Medan tuh. Kalau dah nanti mulai aja apanya Jumat tuh bukanlah. Adapun yang jadi muazzin, doktor ini MAG gitu. Bertindak sebagai khatib Ismail SPDI, ya jauh kali bedanya. Ceramah SPDI, kan jangan di Masjid 45 tuh. Saya suruh khutbah itu, suruh tuh ngaji begini. Tak mungkinlah Sabtu dikorbankan, ya kan? Suruh tuh ngaji, isi pengajian dulu. Tak minggu pagi nggak bisa. Hebatnya orang dulu apa? Ikhlasnya dalam beramal. Hebat ya, terbiasa kan ikhlas di wallah alam, Allah yang tahu ya. Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Artinya ilmu yang tiada amal itu junun, gila. Ilmu dengan tiada amal, dan amal dengan tiada ilmu itu tidak ada, yakni tak sah. Berilmu tapi tak beramal, kacau nih. Kenapa? Maka di akal semua apa diperbuat pakai akal, semua diapainya. Dibuatnya jalan apa diperbuatnya itu rusaklah. Maka susah menghadapi orang yang berilmu yang fasik. Ada nanti tangkisan dia. Dulu di apa nih, di Robada ini ada tuh terkenal nama Ustadz Jemping namanya panggilannya. Kalau ini tak berdosa kita meribahnya, karena itu memang udah kekhawatiran, cuma sekedar pergi. Nama sebetulnya atau saya pun tahu lah. Saya makin tak apa diajak sama, ada kenal nama Ustadz Herman Siagian, ada kenal. Ustadz, tolonglah dulu Ustadz. Kenapa? Kita berhujah dengan Ustadz Jemping. Petang Ustadz Dadang imbangnya.
peka Ustaz Dadang tadi. Ustaz Dadang dia tak ngerti bahasa Arab. Dikatakannya puasa Ramadan tuh itu bukan menahan diri dari makan. Puasa Ramadan tuh menahan diri, pokoknya udah tahan diri tuh. Dari apa? Tahan. Jangan marah-marah. Makan minum boleh, tapi jangan lebih kali. Tahan diri itu, gitu. Macam-macam bolanya gitu. Banyak jemaah yang tukang becak semuanya rata-rata. Kan capek dekat-dekat. Nah, jadi adakan mereka lah dialog, ayo jumpa begitu. Saya bilang, iya Ustaz, nanti kalau umpamanya jadi jumpa, telepon sama-sama kita. Ternyata udah pikir tak jadi, dibun pikir. Pertama Ustaz Dadang bangun, Ustaz Dadang, lari Ustaz Dadang, jadi cukup bahasa Arab. Ustaz ini dari pesantren dia. Itulah ya. Ya, jadi kalah Ustaz Dadang tadi. Orang yang Ustaz Demping tadi orang ahli bahasa Arab, dia dari apa pesantren. Jadi maka saya bantu tangan. Itulah. Dia kalahkan di agama ini, janganlah. Maka susah menghadapi orang alim yang fasik ini. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani. Ya, ada yang itu ya. Wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'iyya. Itu ada ya itu ya, bukan ma'iyya itu ya, yaumul qiyamah ya. Yaumul qiyamah itu karena sebagai zaraf ya, yaumul qiyamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berziarah akan orang alim, ziarah tempat orang alim seolah-olah seperti ziarah akan daku, kata Rasulullah ya. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim seolah-olah seperti ia sekedudukanlah akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia ya, aku dudukkan serta aku pada hari kiamat. Nih, kalau kami di Percut sana, kalau namanya kenduri selalu 90% tuh makan berhidang. Kalau di sini bagaimana? Kenduri 7 hari, 3 hari, coba Pak, bontot ada? Hah? Bontot? Oh iya. Mana bagus, bontot atau makan berhidang? Ya. Mana tepat Pak? Berkatnya bontot atau akan berhidang? Ya, yang tepat itu makan berhidang, pulang bawa yang tepatnya itu. Ya, itu dah dia. Itu makan modal Bu, namanya sedekah. Ini dia. Itu kenduri. Makanya kalau makannya berhidang, cari mana orang alim, dekati. Lantak kita kata orang lain dekat, tuh dekat sama orang alim. Yang bahaya itu kan nak mula-mula jadi orang alim, nak mula-mula jadi orang alim. Kalau makan, kalau terangkat punggung ni nak ngambil makruh. Lebih kang 3 makruh. Nak mula-mula dapat kawan semua duduk tu congok semua.
makan yang terakhir besar fadilahnya ketika dimulai katakan tuh mulailah katanya. Kawan tidak min sekop saja begini, habis. Udang tu dong sana, toco saja di sini. Nah dia ambil ngangkat mako sampai dia sepakat. Datang kata kawan 3 ekor lagi. Tak suka aku makan udang nih. Udah makan aja lah udah katanya. Hilang mahabbah di hati itu buat mau ibadah. Kesal hatinya. Belaga tuh nafsu tuh. Nah aku ambil takut makruh dia. Kawan tuh tak ngerti dia enggak jadi putar kalau begini tangan tuh nih. Ini tengok ya, nak mulai gitu juga tempat kami sana tuh gitu. Mulai aktif ikut pengajian tabligh ini bagus ada pula ya. Makan pun dia tak mau tuh bersila nih, dudukkannya kaki satu, tegakkan satu, begitulah nunjukkan inilah sunnah nih. Kalau itu tak sunnah, dia tak tahu duduk Nabi itu berapa macam duduk Nabi itu kajiannya. Sukanya halal lebih halal, kami setel bang, nanti kita lebih halal nih bang, buat bang gulai kari itu bang dan tokol sisi itu udahlah. Kau udah lebih halal makan. Pas dekat dia agak jauh sikit, katanya usah itu duduk tak apa, janganlah sudah letak tetap sedap, jatuh duduk sedap. Mana pula bisa duduk begini? Duduk Nabi itu banyak, bahkan duduk Nabi itu macam bang nih, tegakkan lagi kakinya bro. Ada Nabi seperti itu, ada terkadang Nabi seperti itu, Nabi duduknya ya, karena tidak dia mengkaji tuh di kitab tuh berapa macam duduk Nabi itu ya. Banyak bentuk duduk Nabi ya. Cuma kadang-kadang karena kurangnya ilmu, tahu punya awak ini saja duduk Nabi. Yang lebih parahnya lagi nanti diikutnya nampaknya, maaf saya umpamanya ada guru ya, guru kita ada duduknya gitu, jadi ada nanti orang duduk tak seperti itu, udah salahkannya duduk guruku yang betul, janganlah begitu. Banyak bentuk duduk Nabi itu ya. Saya pun begitu dulu, saya salahkan orang udah mengaji tengok, oh banyak bentuk duduk Nabi itu rupanya, begitu ya. Dan kemudian riwayat ya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim ya, aku doman baginya, doman tu jamin ya, baginya atas Allah Ta'ala apa surga, kata Rasulullah itu ya. Berziarah, datang dululah hidup tuan guru kita petang ya kan, datang awak, apalagi datang bawa ada bingkisan dimakan guru kita dulu tuh, senangnya kita kan, semua tak ada lagi gimana ya kan, udah tak ada lagi, tinggal satu lagi lah paling pun kalau kami datang, istri Ustaz Alamsah tuh lah. Ibu-ibu kalau ziarah singgah ke si Ustaz Alamsah ya, ke sana. Kalau istri Ustaz Abdul Halim, kita ngambil berkah dari guru alim aja, karena istrinya tak alim tuh, kita hanya ngambil berkah dari Pak Alimnya aja. Tapi kalau kita berziarah ke Ustaz istri Ustaz Alamsah, pertama mengambil berkah Ustaz Alamsah itu diakui, Pak Alim pun mengakui ilmunya. Adapun nanti ditanya orang tak setelah jawabnya, bawanya lam di bagian mulam gitu. Gitu. Yang kedua, berziarahi dia itu orang alim. Duduknya nanti bu, ya Allah, padunya duduk yang gini tuh tak akan bergerak-gerak duduknya tuh.
Nah 5 jam pun guru ngaji tetap berat. Yang ketiga, dia cucu kandung Tuan Guru Osman. Jadi kalau ibu berziarah ke sana, jangan tak singgah ke rumah walaupun tak kenal. Dan terdapat rumah, kalau kita dari titik tembok rumah dia dulu. Caranya ketika sampai rumah Ustaz Abdul Halim, tanya istrinya, mana rumah isi salam sah. Dan nanti ibu datang, Assalamualaikum, bilangkan ibu, pertama ngaji sama saya ya, berziarah awal. Ibu tanya aja lah, macam di apa, macam berkamus lu tak apa dia tahu dia. Kalau saya bilang tuh dalam mikir, tapi tak mau dia ngajar tak mau dia. Jadi sekarang pun dia mengaji, nggak mengambil apa lah, fadilah untuk ilmu aja lah, begitulah. Dulu ada Ustaz Abdul Halim, masih senang dia. Kenapa? Karena ya Bu Faridah ini kemanaan Ustaz Samsir dari istrinya. Jadi makanya dulu yang diharapkan kuat itu Tuan Guru Jalaluddin. Cuma itu tadi memang kita begitulah ya. Kalaulah seandainya ya kita hargai ya, guru besar punya anak yang sama gitu kan ilmunya, atau menantu yang gitu. Nah, jadi tapi tak dapat begitu, maka anak itu ada dua. Ada kalau dalam sekolah ada namanya anak biologis, berarti dari diri dia. Ada anak ideologis namanya dalam sekolah, anak didik ini lah. Terkadang kala lebih hebat lagi, anak ideologis itu dekat dengan kita ketimbang anak biologis itu. Itulah yang terjadi. Maka terkadang kala lebih banyak berkhidmatnya si murid kepada guru ketimbang anak pada orang tuanya. Itu ya kan? Banyak kita berarti itu. Guru kita melarang jangan pakai topi cepiau umpamanya. Tapi kadang-kadang ada kita lihat itu tak cucunya apa gitu kan. Begitulah. Terkadang kala lebih berkhidmat murid itu kepada gurunya ketimbang anaknya kepada ayahnya. Ini dia. Jadi bagi kita gimana nih? Doakan anak-anak kita tuh memang sungguh dapat menjadi hamba Allah yang betul taat kepadanya. Doakan itu senantiasa ya di zaman-zaman fitnah ini. Makanya yang saya sampaikan kepada ibu ya, masih ada lagi orang yang alim kita datangilah itu. Tuan guru kami dah sakit, Syafi Omar ya, sakit. Syafi Omar Lubis itu pun ketika ada tak dapat dihukum, Bu Faridah itu pun datanginya, tanyanya juga. Itu orang alim ya. Gimana? Oh, dia apa? Ya. Ya. Berziarah pada orang alim tentunya didahulukan yang hidup. Tak dapat kepada yang hidupnya, yang matinya pun dikatakan berziarah kita. Kenapa? Kita mendatangi orang alim, berkah alimnya dia itu. Makanya kalau kita pun berziarah ke Babus Salam, bersilam ke makam Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, kepada Tuan Syekh Daud, Tuan Syekh Pakih Tambah, kan itu dulu apanya kan. Jadi berziarah kita di sana, kita dekat dengan orang alim
itunya berdoa kita dekat dengan orang alim. Coba nanti ke sana awak, kan ada tempat modelnya. Nanti mereka ada umpamanya yang duduk di belakang tuh dan baca-baca doa, boleh apa ya, boleh-boleh saja. Cuma kan kadang-kadang kita minta doa sama dia. Kenapa kepada emak ayahmu tak ada minta doa kau? Itu dulu kan lah maunya. Ya sama, ketika ke gurunya luar biasa dia muliakannya, tapi ke mak ayahnya dia tak seperti. Janganlah, ke gurumu kau muliakan luar biasa, emak ayahmu kau muliakan juga luar biasa. Derajatnya bagaimana? Segi sudut pandang sebahagian sama. Sebahagian sudut pandangnya kalau menuju ke negeri akhirat, ya gurumu membawa kau ke negeri akhirat, emakmu membawa ke negeri dunia ini. Memang tinggi lagi ke akhirat, tapi jangan kau jadikan dia nomor 2. Kan banyak begitu. Samalah, ke guru sungguh kita muliakan, ke mak ayah kita sungguh juga muliakan. Maka sungguh beruntunglah mak ayah jadi guru buat anak-anaknya. Walaupun hanya berkata, nak, janganlah kau cakap kasar sama adikmu. Datang si adik juga, jangan begitu kok, jangan kau panggil begitu, adabmu mana, panggil abangmu itu. Masa kau panggil abahmu, kau panggil nama, mana adabmu? Ya kan? Kadang kata Nabi apa? Ahsinu adabah, baikkan adab mereka. Kata Rasulullah buat kita ini kepada anak-anak, jangan kongkong-kongkan abangmu itu. Ilmu tidak tahu, berarti emaknya jadi guru buat anak-anak. Itu kan kami ayah-ayah nih, bukan mesti ngajar anak-anak kami. Kami ambil serban, duduk sini ya, assalamualaikum, mulai biar anak awak tu itu. Tak begitu kan? Dakwahnya gitu. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya berkata, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, kemudian baca ia di sisinya akan satu ayat pada kitab Allah, niscaya memberikan akannya Allah dengan sebilang-bilang langkahnya, ya, satu mahligai dalam surga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai dalam surga daripada emas, seperti tersebut di dalam kitab Riyadhur Riyahin. Ini dia. Tadi kita berziarah ke kuburnya. Ya, tak dapat kita jumpa lagi ziarah kita ke kuburnya. Itu dia. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Mana? Ya. Ya. Ya, bisa. Udah uzur tak bisa lagi apa-apa, dia bisa. Badal haji ibadah umrah itu, ya. Badal haji umrah itu bermacam-macam harganya, tergantung kepada orangnya lah pula. Ya kalau itu cari makannya, ya dinaikkannya harganya. Ya.
Sini pernah badal umrah semalam kan, ibu ini kan, badal umrah ada sini. 1.200.000 orang itu dari sana katanya sih itu bilang. Badal umrah, badal haji. Kalau lebih rezeki, kalau rezeki awak pun tak cukup apa, nggak usah, doakan saja. Ya, doakan senantiasa. Kalau diberi rezeki buat, itu bisa badal haji. Ya, kalau sudah dia teruzur, sudah berat uzurnya sudah. Tuh. Ada yang lain? Ada mau? Cukup? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma, rizqna fahma, Allahumma zidna ilma, Allahumma rizqna amalan, Allahumma rizqna bihusnil khatimah, wa na'udzu bika min syaqi wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, umur ad-dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli